wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Dalam kitab Minahus Saniyah Pinggir, kita teruskan pada faslun fil wudu'i was sholat. Faslun utai kila pasal suci barate pasal sile pasal sifate pasal fil wudu'i kang tetep ing dalem mertelake wudu was sholatilan ing dalem mertelake babaganing sholat. Qolan Nabi alaihi salatu wassalam, ya aliyu istaqis isbaghal wudu'i fa innahu syatrul iman fa idza tawaddu'ta fala tasrafa fil ma'i fa idza faraghta min tuhrin faqra inna anzalnahu fi lailatul qadar min ba'di ghuslil qadamaini 10 marratin yufarrijullahu ta'ala hammaka. Dalam bab wudu, beliau Rasulullah ngendika dumateng Sayyidina Ali, istaqis isbaghal wudu. Jadi gunakan ataupun sempurnakanlah lebih hariskah ataupun lebih gunakan kepada isbaghal wudu. Sempurnakanlah wudunya, karena dengan sempurna wudunya adalah sebagian dari iman. Tatkala kamu berwudu, maka janganlah berlebihan dalam menggunakan air. Maka tatkala selesai dari sesuci, maka bacalah inna anzalnahu ila akhirih ataupun surat Al-Qadar setelah membasuh kedua telapakan kaki sebanyak 10 kali, maka Allah akan menghilangkan keprihatinan kita. Tapi karena beliau Rasulullah ngendika kepada Sayyidina Ali, maka yufarrijullah ta'ala ammaka. Yufarriju mongko bakal benggang sapa Allah Gusti Allah taala ammaka ing prihatin sira. Ya Ali idza faraghta minat thaharah, ing Ali tatkala selesai kamu dari thaharah, fakhudma'an waswamsah biyadaika rukbataka. Setelah selesai dari sesuci, ambillah air, usapkan air, ambillah air dengan kedua tangan, usapkan ke dengkul ataupun lutut kamu. Wa kullan ngucapo supaya sira subhanakallahumma wa bihamdika, ing doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa tersebut sumandur nuli kari-kari ngalono sapa sira ilal ardi maring arah bumi ataupun arah ngisor. Wa kullan ngucapo supaya sira asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Fa inna man qala hada ghafarallahu ta'ala lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Tatkala seseorang membaca doa tersebut dan menundukkan kepala melihat ke bawah seraya membaca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka, maka Allah akan memaafkan dosanya yang kecil ataupun yang besar. Ghafarallahu lahu kulla saghiratin ing sekabiane dosa cilik wa kabiratin lan dosa gede. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini akan kita
mutolangah bersama wudu yang berhubungan dengan sholat. Wudu termasuk persyaratan ataupun sholat. Persyaratan sholat harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Maka wudu yang berhubungan dengan sholat, wudunya hukumnya wajib. Karena berhubungan sesuatu yang berhubungan dengan wajib, maka hukum dari tersebut wajib. Maka tergolonglah menyempurnakan wudu yang di sini adalah sempurnakan dari awal sampai akhir sampai tertib walaupun di musim dingin ataupun di musim panas. Di musim dingin sekalipun seperti hawa es tetap isbaghul wudu, karena menyempurnakan wudu adalah sebagian dari iman. Dan seorang yang setelah berwudu lalu membaca surat Al-Qadar 10 kali setelah membasuh kedua telapak kakinya, maka Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahan pikir kita, kesusahan-kesusahan batiniah kita, kesusahan-kesusahan lahiriah kita, kesusahan-kesusahan batiniah kita. Sulit berpikir juga termasuk menimbulkan keprihatinan. Gagal paham dengan Allah, kita menyebabkan keprihatinan. Lalu mengambil air dengan kedua telapak tangan kita, diusapkan kepada lutut kita sambil membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ila akhirih. Setelah itu menundukkan kepala membaca asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Maka dosa kecil ataupun dosa besar oleh Allah akan dihilangkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau melihat saya nur dari wudu ini sih luar biasa, sangat menghalang-halangi kepada jin ataupun setan untuk bisa menyentuh kita. Tapi justru kita akan mengkolabor ataupun menginformasikan seberapa efek wudu karena ada perintah Rasul kepada reaksi kepada mereka-mereka yang di sebelah alam kita. Allah ya Rabbi ya Rasulullah, Natingsun menghadirkan mereka jin serta ifrit ataupun ifrit serta setan. Nah, biasanya cuma jin, sekarang ke level ifrit saja beserta setan sekalian. Allah hadir. Hadirkat mau ini ini jawabnya. Hadirkat mau monggo masuk. Nah, ini Frit sehingga ini baru kita panggil. Selama ini memang kita hanya diplomasi dengan hanya sekedar jin ifrit. Kita mau ngobrol-ngobrol karena kamu itu punya kelebihan lah ya. Apa kelebihan kamu tentang yang tidak dimiliki oleh manusia? Kelebihan saya. Kenapa kamu tidak bisa jawab? Ada cahaya wudu, iya. Iya. Oh, ada cahaya wudu ya. Nah, saya tutup dulu. Kamu boleh duduk. Tidak mau duduk ya boleh. Kamu tidak mau duduk. Anda mau duduk. Bisa lah, bisa ya. Ya. Orang mau duduk nggak apa-apa, wis ora apa-apa. Kita itu fair saja. Orang apa-apa, nggak mau duduk juga nggak apa-apa. Yang penting kita bisa ngobrol. Obrolan kita, kamu tahu enggak? Kenapa saya panggil ke sini juga? Tidak tahu. Anda bisa melihat, Anda juga mengganggu orang Muslim yang lagi sholat enggak? Itu pekerjaan setan. Itu pekerjaan setan, bukan pekerjaan kamu. Tapi Anda punya respon apa kalau umat Islam itu lagi sholat?
Respek membenci. Membenci saja. Membenci dan mempengaruhi agar tidak mau menjalankan perintah itu. Cuman memberi pengaruh supaya tidak menjalankan kayak gitu. Yang saya tanyakan itu tatkala kita orang muslim melaksanakan sholat, melaksanakan wudhu. Kalau kemarin sudah ada singgungan bahwasanya setan itu tidak bisa menggoda kita tatkala menggoda manusia tatkala dengan wudhu. Dan wudhu akan bercahaya dan cahaya tersebut tidak bisa terlihat oleh setan. Tatkala sholat tanpa wudhu tidaklah sempurna sholatnya. Wudhu tanpa sholat tergantung niat wudhu untuk silaturahim ataupun apa. Yang saya pertanyakan di sini karena kamu itu tidak tenang. Kenapa tidak tenang itu kenapa? Ini ada cahayanya, ini perlu dibuang dulu. Anak ini ada cahayanya. Ya. Oh, barusan wudhu ya. Bismillah. Ya, karena wudhu itu batal tatkala hilang akal sehatnya. Batal wis wudhu nih. Batal. Nah, akal sehatnya hilang maka membatalkan wudhu. Aku mengganggu orang sholat juga dalam mengerjakan itu, dan saya bagian orang-orang yang sangat taat kepada dia. Oh, jadi ifrit justru mengganggu orang sholat dari golongan kita manusia yang paling taat dan paling mempunyai ilmu yang. Oh, kok kamu mengatakan atas? Apakah kamu itu tidak makrifat billah? Kamu kenapa mengatakan atas? Padahal atas itu tidak akan ada sampainya. Kecuali yang digendaki sampai adalah kalau ke atas. Karena kapan sepengetahuan yang diberikan oleh kakek buyut saya yang mengikuti ke atas itu. Jadi saya mengetahuinya ke atas. Padahal itu adalah yang menciptakan alam ini. Kalau atas dikehendaki tidak ada batasnya, berarti ke atas terus kapan akan sampai batas atas itu kamu kan tidak tahu. Tidak. Ke bawah kamu juga tidak akan tahu batas ke bawahnya. Tidak. Ke samping kamu tidak akan tahu batas samping kanan dan kiri kan? Tidak. Nah itu makanya jangan dikatakan mengikuti yang di atas karena arah itu ada arah bawah, atas, samping kanan, samping kiri, ada arah berapa coba? 6 kan? Ada arah 6, jangan katakan ke atas karena kalau ke atas terus kapan nyampainya ke atas? Kalau tidak dikehendaki oleh Sang Pencipta batas ke atas, maka tidak akan tahu atas itu batasnya di mana. Maka tidak atas, tidak bawah, tidak samping, tidak depan, tidak belakang, semua batasan itu dibatasi dengan kepengetahuan. Pengetahuan yang ke arah siapa pemilik atas, siapa pemilik bawah. Jadi jangan katakan ke atas. Oh, kamu mau juga punya tugas untuk mengganggu kita justru dari golongan orang-orang yang lebih taat kepada Sang Pencipta. Oh, kamu cara menggoda yang lebih taat itu dengan kesenangan? Dengan apa? Dengan pengetahuannya yang tinggi itu kita sanjung bahwa kamu sudah dekat dengan Pencipta ini. Kamu adalah kesayangan Pencipta ini. Kamu adalah sudah menjadi bagian Pencipta ini. Itu saya masuk di situ. Oh, kayak gitu, hebat juga. Tak kira kamu itu memberikan suasana hawa nafsu kepada orang yang ini ternyata dengan kepandiannya kamu masuk di situ ya. Kamu udah sampai sini, kamu udah dekat dengan Sang Khalik, kamu adalah kekasihnya dan seperti itu. Iya. Oh, seandainya tidak mempan orang-orang yang berilmu itu kamu goda seperti itu. Apa kami bangsa yang tidak akan pernah menyerah untuk menggoda dan selalu akan terus menggoda dan terus. Sampai mereka pun ada yang mengikuti saya. Kayak gini, kan kalau malaikat itu diberi pengetahuan oleh Allah hanya yang diberikan oleh Allah kepada malaikat. Pengetahuannya seperti itu. Terus seperti manusia
itu pengetahuannya itu akan bertambah karena sampai mati itu tetap belajar tentang keagamaan sehingga bertambah seterusnya. Justru karena Anda itu capek tidak bisa mengambil, terus manusia mulai bertambah itu bagaimana? Kamu itu mati, apa sekarat, apa lumpuh, apa kamu justru dipenjarakan nantinya? Oleh siapa? Oleh yang merintah kamu? Tidak. Tidak. Ya karena kami ini diberi kebebasan oleh untuk menggoda kamu. Kan kami juga diberi kesempatan untuk menggoda, untuk menjadikan bangsa kami itu ikut saya. Apalagi bangsa yang berpandai itu masuk dalam kelompok saya, itu adalah suatu kebanggaan bagi kami. Oh, selain Anda itu menggoda dengan kecerdasan kepandaiannya, terus digoda dengan apa lagi? Harta. Dengan harta dan perempuan. Harta dan perempuan. Oh, terus selain harta, perempuan dan kepandaiannya, apalagi? Tadi kan saya sudah mengatakan dengan keilmuannya kamu dekat dengan pencipta itu adalah suatu kebanggaan bagi mereka. Jadi nyambung. Kalau Sayyidina Abdul Qadir Jilani, man aradal akhirata fa'alaihi bisuti wa man aradallahu ta'ala fa'alaihi bisuti. Dengan bertapa alias saya tidak memasukkan dalam hati yang penuh dengan hawa, maka itu akan akhirat dan ke Allah itu Anda tidak bisa menggodakannya. Karena di dalam hatinya ada wanita dan harta, kamu bisa. Karena di dalam hatinya itu ada isinya dunia, sehingga kamu bisa menggoda tentang keilmuannya, kepandaiannya, kayak gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi makalah Sayyidina Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu Aziz itu fa'alaihi bisuti, akhirat bisuti Allah wa man aradallahu ya fa'alaihi bisuti. Jangan menyebut manusia. Iya, jangan pernah menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jilani ya. Maka iya. Enggak, saya tutup dah. Beliau disebut ya ada kunci bagi kamu ya. Namanya saja udah ditabuh, ini menghancurkan. Caranya di sini disiksa. Tidak. Kamu menyiksa saya. Tidak. Karena saya kebetulan ngomong itu saja. Ya, tidak, saya tidak menyiksa kamu. Kamu lagi tugas kan ya? Kamu lagi tugas, saya tidak melarang. Saya bertugas di sini untuk mempengaruhi Anda. Oh, kamu mempengaruhi saya. Ya dah, pengaruhi saya selagi dalam hati saya itu ada rokok, memikirkan harta. Saya harapan kamu itu memikirkan harta dan perempuan. Oh, harapan kamu saya berpikir harta dan perempuan. Ya. Karena sehingga tire-tire yang Anda lakukan itu, kabyuk-kabyuk itu hilang. Dan saya bisa masuk. Kenapa kamu bocorkan rahasia kamu ke saya? Berarti kamu kena sidang nanti oleh si atasan kamu enggak? Kalau kayak gitu, kenapa kamu ngomong kamu menggoda saya, kenapa kamu ngomong ke saya? Bukankah lucu? Kenapa yo? Lah ini nggak tahu ya. Iya kenapa ya? Panggil setan. Kamu kalau nggak ada setan nggak cerdas, makanya kamu butuh setan, ya kan? Kalau kamu ada setan, kamu cerdas. Setan juga ada kamu, setan kuat, ya kan? Ya setan hadirkan. Setan butuh cerdas. Iblis jin itu karena ifrit khususnya itu setan. Setan kuat karena ifrit. Masuk setan masuk. Des. Kamu cerdas karena setan. Kalau kemarin adalah setan dan jin, maka jin akan dikatakan teman, setan saudara. Ya sekarang kenapa kamu ngomong ke saya kalau kamu goda saya supaya hati saya berisikan harta dan perempuan? Kamu sekarang bisa jawab karena kamu harus berkolaborasi dengan setan. Kenapa?
Ora gelem ngakoni. Ora gelem ngaku. Kenapa setan kamu juga tidak mengaku ke Ifrit juga? Mengaku selaku apa? Ya, Iya, pimpinan kamu. Lu apa? ya kan dia paling tua. Setan paling tua. Ifrit setan paling tua. Bukan. Apa? Setan paling tua. Ini berebut tua bagaimana? Cuman hanya jawaban satu, kenapa kamu membocorkan kamu goda saya dengan harta dan perempuan. Hanya jawaban satu, kenapa kalian berebut Saya tiga? tidak tahu mengapa mulut saya itu mengeluarkan kata-kata itu di depan Anda. Saya mengakui saya yang paling tua. Saya pasti sudah salah. Karena dia sudah membocor. Oh, kayak gitu. Jadi karena berebut muda untuk membocorkan seperti ini, jawabannya belum tahu semua. Kamu tahu jawaban tadi? Biar tidak disidang. Biar tidak disidang. Karena sudah bocor. Karena sudah bocor. Jadi, kayak gitu. Di antara kami itu tidak ada yang tua. Biar tidak ada yang salah. Oh, kayak gitu caranya biar tidak ada yang salah. Yaudah, nggak usah salah lah. Pekerjaan kamu itu benar terus apa salah terus? Benar. Oh, kebenaran. Ya, kebenaran yang Iya. Terus yang saya bahas adalah kayak gini, tatkala seseorang wudhu dengan sempurna. Wudhu sempurna adalah sempurnakan wudhunya dari rukun yang wajib dibasuh, membasuh muka, niat membasuh muka, tangan, terus mengusap kepala, terus kaki, itu kan rukun. Disempurnakan dari epek-epek tangan, bismillah Allahumma ini as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah, sampai membasuh telapakan kaki sampai kedua mata kakinya. Terus orang kalau sempurna wudhunya menurut pandangan kalian itu apa? orang yang tidak dalam wudhunya tidak memikirkan dunia, tidak memikirkan wanita, tidak memikirkan harta dan jabatan, maka ini agak bodoh. Tidak, maka itu wudhu menjadi sempurna. Kami tidak bisa masuk, tapi bagi mereka dalam melakukan itu, maka saya bisa menggoda. Oh, Setan bisa menggoda. jadi itu. pemikiran-pemikiran itu Kalau harus sedang dihilangkan. Iya. Enggak, yang saya pertanyakan, seandainya orang itu sudah sempurna wudhunya, Yang namanya sempurna ya udah sempurna. Sudah. Nggak mungkin bikin kayak gitu. Sempurna dalam tatapan saja. Tatapan saja. ya ini bodohnya kamu, lebih tanya ke setan saja saya. Jangan pakai ini. Jangan pakai ini, pakai yang mana? Yang di bawah Yang- lebih tahu. Ini Oh, yang kamu- layang-layang. Kamu ifrit yang di atas, saya mau pakai ifrit yang di bawah saja ya. Iya. Iya, oh jadi ada fasilitas kecerdasan juga. Iya. Oh, dikatakan sempurna, dia tidak tahu sempurna. Makanya ifrit yang paling lemah itu yang di atas. Ifrit paling lemah yang di atas. Sedangkan yang pengakses itu di bawah. Yang di bawah itu yang Kalau yang namanya sempurna, ya udah kami tidak berani mendekati. apa yang kamu lihat dari kesempurnaan wudhu itu? Oh, Sudah silau banget, sehingga mendekat saja kami kepanasan. mendekat kepanasan. Apalagi lah karena tidak, apakah kamu itu melihat manusia dengan mata? No, tetap terasa walaupun tidak pakai mata. Walaupun tetap tidak pakai mata, kamu berasa juga. Apakah kamu mendengar dengan telinga? Tidak, Tidak. Pakai apa? pakai ini. Pakai badan sudah mendengar. Apakah kamu Badan saya itu semuanya telinga ada, mata ada. Oh ya, betul. Jadi makolat Rasulullah, iblis itu, setan itu penuh dengan mata, penuh dengan telinga, pori-porinya penuh. Semuanya itu telinga, mata, hidung semuanya ada. Sehingga malaikat pun matanya tidak seperti manusia di kepala. Malaikat pun di sayapnya bertelinga dan di sayapnya penuh dengan mata-mata. Sama seperti kamu. Kamu ternyata badannya penuh
telinga dan mata. Jadi Dikala kalian berwudu dengan sempurna, semuanya tertutup. tatkala kita berwudu dengan sempurna, kalian semua setan tertutup mata dan telinganya. Apakah tertutupnya itu tidak mendengar dan tidak melihat, apa memang tidak bisa mendengarkan ataupun tidak bisa mendengar? Tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Ya. Jadi setan itu melihatnya bukan seperti kita dengan dua mata. Kalau kami seperti kalian tidak bisa mengawasi semua. Gerak-gerik sedikit aja tidak bakal terlihat. Oh, subhanallah. Sedangkan kalian sedang sholat. Kami manusia punya indera 5. Cuman indera 5. Bisa buka 6 katanya. Nah, kamu itu pakai apa saja selain pendengaran, penglihatan, terus penciuman ada, perasaan ada,